Kembali bersama Kak Noven dalam pembahasan pemuridan. 1. Definisi pemuridan dalam kekristenan. Definisi umum teologis dan biblisnya, atau definisi umum secara Kristiani. Pemuridan adalah proses pembentukan seseorang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam pemikiran, karakter, tindakan melalui relasi yang akrab dengan Kristus dan komunitas percaya berdasarkan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dan Lukas 9 ayat 23, juga Efesus 4 ayat 13. Demikian bunyinya dari Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Juga bisa kita lihat dari Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku di sini Yesus ya. Ia, di sini maksudnya kita, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku, mengikuti Kristus. Lalu bisa kita lihat dari Efesus pasal 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pemuridan adalah proses transformasi batin dan gaya hidup melalui relasi dengan Yesus yang menjalar dalam seluruh dimensi kehidupan. Dikutip dari Dallas Willard dalam The Great Commission 2006. Jika kita tinjau pemuridan atau discipleship, definisinya dari sudut pandang psikologis Kristiani, discipleship is not indoctrination but a developmental process of relational transformation where a person grows in identity, trust, and wholeness, rooted in grace, truth, and accountability. Oleh Dr. Diane Lamberg, psikolog Kristiani, dalam Suffering and the Heart of God. Pemuridan yang sehat tidak memanipulasi kehendak. Ya, sekali lagi, pemuridan yang sehat tidak memanipulasi kehendak, tetapi menumbuhkan kebebasan internal untuk taat karena kasih. Berdasarkan filsafat Kristiani tentang pemuridan, pemuridan Kristen adalah formasi eksistensial, bukan sekedar transfer ilmu, melainkan pembentukan eksistensi manusia menuju telos ilahi. Itu dikutip dari James K. A. Smith, di mana diambil dari You Are What You Love tahun 2016. Filsafat pemuridan memandang manusia sebagai makhluk pencinta, bukan pemikir. Jadi bicara melalui hati, bukan hanya otak. Maka pemuridan membentuk afeksi, bukan kognisi semata. Yang kedua, konsep inti dari pemuridan yang sehat akan kita lihat dari aspek konsep kesehatan, referensi ayat Alkitabnya, dan integrasi psikologisnya. Pertama, aspek relasional. Pemuridan lahir dari relasi dengan Kristus dan sesama. Itu bisa kita lihat dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa juga kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itu dari 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Secara integrasi psikologisnya, relasi aman membentuk regulasi emosi. Relasi aman membentuk regulasi emosi. Aspek kedua kita lihat dari aspek transformasional. Ya. Konsep secara sehatnya adalah fokus pada perubahan hidup, bukan hanya informasi. Ya. Fokus pada perubahan hidup, bukan hanya informasi. Bisa kita lihat dari Roma 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10 dari Kolose 3, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, secara psikologisnya, psikologi perkembangan dan neuroplastisitas, ya, bisa kita pelajari dari sana jika ingin mendalami lebih lanjut. Lalu aspek proses pemuritan itu bertahap, bukan instan. Juga tidak ada waktu yang dikejar-kejar, karena setiap orang punya latar belakang dan kesulitannya masing-masing, punya paradigmanya masing-masing. Jadi proses tidak bisa diset harus seperti ini, sudah berubah. Bukan simsalabim, bukan sulap konsepnya ya, yang hari ini juga diubah, terjadi perubahan, tapi tidak melihat bagaimana menyiapkan atau prosesnya. Pemuritan tidak seperti itu, bertahap dan bukan instan. Mari kita lihat dari Markus pasal 4 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Lalu bisa kita lihat juga dari 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, jelas di sini. Pertumbuhan di dalam psikologisnya, pertumbuhan tahap demi tahap, ya, itu dari Vygotsky Erickson. Lalu aspek yang berikutnya kita bisa lihat dari aspek partisipatifnya. Dalam pemuritan bukan pasif, murid ikut serta aktif. Bisa kita lihat dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 12. Hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jelas ya bahwa pemuridan itu harus ada partisipatifnya, entah itu dalam gereja atau di luar. Bagaimana kita memotivasi juga orang-orang yang kita muridkan. Secara psikologisnya, belajar aktif itu membentuk identitas dan makna, membantu kita juga dalam pencarian makna hidup maksudnya. Ya. Aspek berikutnya adalah aman dan otentik. Tidak bersifat manipulatif dan controlling atau kontrolif. Bisa kita lihat dari Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kita tidak disuruh untuk memperbudak orang secara rohani. Kita disuruh memuridkan, bukan memperbudak. Atau apalagi menguasai. Tidak diizinkan spirit witchcraft di sini ya. Lalu bisa kita lihat Yohanes 8 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam sifat aspek aman dan otentik ini, kita bisa tinjau juga secara psikologi trauma. Spiritual abuse bisa muncul dari kontrol religius yang berlebihan, yang berusaha untuk mengontrol, bukan menanamkan kesadaran. Akan Kanoven bawa dalam ilustrasi dan analogi untuk memahami pemuridan secara lebih komprehensif ya. Ilustrasinya antara lain seperti taman ya, taman rohani. Seorang murid ibarat tanaman. Seorang murid ibarat tanaman. Kristus adalah sumber air dan cahayanya. Pembimbing adalah penjaga taman, bukan pemiliknya. Jika penjaga memaksa pohon tumbuh cepat, berharap misalnya goalnya adalah buahnya lebat, sedangkan akarnya tidak kuat, pohon itu bisa tercabut atau akarnya juga bisa ikut rusak. Karena tidak natural bertumbuhnya. Bisa kita lihat dari 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 9 ya. Yang ayat 6-nya demikian bunyinya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nanti bisa kalian baca 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 9 untuk mempercepat. Berikutnya analogi pendakian bersama. Pemuridan adalah seperti pendakian gunung bersama. Pembimbing adalah sesama pendaki yang lebih dahulu naik tetapi tetap rentan. Ia tidak memaksa tetapi menunjukkan jalan dan mendampingi dalam setiap prosesnya. Baik ketika itu mungkin ada nyasar-nyasar dikit atau salah jalan diingetin atau kepleset jatuh, kita bantu untuk bangun. Nah, seperti itu ya. Pendakian bersama. Pemuridan itu seperti analoginya pendakian bersama. Lalu kita akan lihat pemuridan ini secara menyeluruh karena kita mengejar waktu juga ya. Kemungkinan kesalahan dalam paradigma ya. Jenis salah berpikirnya seperti apa, contoh paradigma salahnya seperti apa dalam pemuridan, dan bagaimana pandangan secara Kristianinya. 1. Appeal to authority. Appeal to authority. Contoh paradigma salahnya apa? Karena mentor bilang begitu berarti pasti benar. Evaluasinya, apakah ajaran itu seturut dengan Kristus? Apakah ajaran itu seturut dengan Kristus? Bisa kita lihat dari
Bisa kita lihat dari bisa kita lihat dari Appeal to Authority, Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ya. Bisa kita baca dari situ. Yang kedua, bisa terjebak pada fallacy-nya adalah false cause. Paradigma salahnya apa? Dia tidak berubah karena kurang berdoa. Nah, tuduhan seperti ini sering terjadi ya dalam gereja. Ini harus hati-hati. Bagaimana cara pandang secara psikologisnya? Faktor trauma, neuropsikologi, dan juga keunikan pribadi juga harus diperhatikan. Itu termasuk penting dalam menuntun pada perubahan atau transformasi. Yang ketiga, tergantung pada aspek juga black or white atau dikotomi ya. Thinking, kalau dia belum aktif berarti dia tidak bertumbuh. Nah, itu kesalahan secara pada umumnya banyak sekali dalam pemuritan ataupun dalam gereja. Kalau tidak aktif berarti tidak bertumbuh. Sekali lagi perlu diingatkan, pertumbuhan rohani bisa terjadi dalam keheningan dan kesakitan. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Saya bacakan ayat 3-nya aja, sisanya kalian akan baca sendiri. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan bla 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 dan seterusnya. Kalian baca untuk mempersingkat waktu. Lalu kemungkinan fallacy yang lain adalah shame based motivation, di mana cara pikir ini sering terjadi adalah kalau kamu sungguh murid Kristus, kamu pasti rela mati untuk Dia. Nah, ini berbahaya ya. Karena apa? Kekristenan tidak mengajarkan untuk bundir. Tetapi kekristenan mengajarkan dorongan berdasarkan kasih, bukan rasa bersalah atau malu. Bisa kita lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang berikutnya, bisa terjebak pada apa? Spiritual gaslighting. Nah, apa yang terjadi sering di lapangan? Biasanya keluar kata-kata, kamu kesulitan karena tidak cukup iman, kurang iman kamu nih, gak punya iman ini. Nah, sering kan muncul kata-kata seperti itu. Baiklah, kita meninjau lebih lanjut secara psikologinya ya. Ini mengabaikan faktor mental health dan proses rohani yang kompleks. Dalam proses rohani yang kompleks, Petrus pun pernah di posisi yang disebut juga dengan skeptis atau keraguan muncul dalam hidup dia. Dan itu harus diproses oleh setiap orang. Setiap orang percaya harus bisa dan mampu melewati proses skeptis ini. Cepat atau lambat. Kita tugasnya menuntun, bukan memaksakan seperti tadi. Koreksi lebih lanjut ya, secara psikologi Kristiani maupun secara psikologi Alkitabiahnya. Koreksi umum bisa kita lihat dari gunakan pendekatan yang empatik, bukan simpatis doang. Simpatisme doang tidak cukup. Gunakan pendekatan empatik dan relasional seperti Yesus kepada murid-muridnya. Bisa kita lihat dari Yohanes 13 sampai dengan 17 ya. Baca sendiri. Lalu juga kita bisa memvalidasi emosi dan perjuangan, bukan menyangkalinya. Misalnya seseorang ini mengalami sakit hati, kita jangan memaksa, oh kamu harus langsung mengampuni dan melupakan. Jangan sampai menjadi toxic positivity. Sadari ini. Yang ketiga, fokus pada formasi karakternya, bukan performa luar. Kelihatannya mengampuni, tapi dari dalam
mungkin tingkat kebenciannya tuh sudah akut. Nah, ini bisa buat nggak sehat mental seseorang. Tolong diingat. Yang keenam, integrasi referensi lebih lanjut ya dalam Alkitabnya. Akan Kak Noven bagi menjadi tema, ayat, dan penjelasannya ya. 1. Serupa Kristus. Bisa kita lihat dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini menekankan bagaimana kita harus serupa dengan Kristus. Ya. Lalu bisa kita lihat dari 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berikut tujuannya apa? Serupa Kristus. Pemuridan bukan jadi fotokopi mentor atau fotokopi pendeta atau fotokopi dari gerejanya, pattern gerejanya. Tapi ingat, esensi utamanya menjadi serupa Kristus. Yang kedua, penekanannya pada berakar. Ya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kak Noven bacakan ayat 6, nanti kalian baca ayat 7-nya ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa tujuannya berakar? Pemuritan menumbuhkan akar iman, bukan topeng ketaatan. Tidak mencetak para munafikun, tidak mencetak para munafik, tetapi mencetak ketaatan yang genuine, ketaatan yang original kepada Kristus, berakar kepada firman Tuhan. Yang ketiga, aman. Mari kita lihat dari Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Mengapa aman? Tidak dikenakan kuk perhambaan. Kristus memanggil kepada kemerdekaan yang seutuhnya, bukan pada perbudakan baru, baik oleh agama, baik oleh gereja maupun oleh denominasi. Yesus sudah memerdekakan. Jangan kita memperbudak orang. Membina orang bukan memperbudak orang, bukan mengintimidasi orang. Harus pemuritan yang sehat. Yang keempat, proses. Filipi 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tujuannya apa? Allah Bapa yang memulai dan akan menyempurnakan proses itu melalui bimbingan Roh Kudus. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah kepada Bapa untuk kita mau masuk dalam proses yang sudah disiapkan Allah dengan penolongnya melalui Roh Kudus. Kesimpulan secara kekristenannya, baik secara teologis maupun secara psikologisnya. Sering kita dengar pemuritan adalah proses spiritual, formasional, yang membutuhkan integrasi relasional, pembentukan karakter, dan penghormatan terhadap pertumbuhan batin yang alami. Tapi ada yang kontra dengan mengatakan pemuritan yang manipulatif, seragam, dan controlling justru menjauhkan orang dari Kristus, menghilangkan agenda pribadi dan membentuk luka secara rohani atau malah terjadi luka secara spiritual. Kalau luka itu dari Tuhan dalam untuk membentuk seseorang tidak masalah, tapi kalau luka itu dibuat oleh pembinanya,
ya, atau mentornya dalam pemuridan itu perlu diselidiki lebih lanjut. Makanya harus ada komunikasi yang terbuka, asertif ya. Lalu dari dua pandangan tersebut, anggaplah itu antara tesis dan antitesis ya. Maka bisa dapat disimpulkan, pemuridan yang sehat itu akan menciptakan ruang aman, bertumbuh dan otentik di mana Kristus bertata sebagai Tuhan, bukan sekedar mentor sebagai penguasanya. Kita yang sebagai mentor bukan penguasa mutlak, harus kita kembalikan kepada Kristus Yesus. Nah, sebuah pertanyaan untuk reflektifnya lebih lanjut. 1. Apakah pemuridan yang kita alami mendorong pertumbuhan kasih atau malah menimbulkan rasa bersalah? Apakah pemuridan yang alami mendorong pertumbuhan kasih atau malah rasa bersalah? Kedua, apakah kita merasa bebas untuk bertanya dan gagal dalam proses pemuridan? Apakah kita merasa bebas untuk bertanya dan juga untuk gagal dalam proses pemuridan? Kita diberikan kebebasan. Kalau gagal saja kita tidak diperbolehkan misalnya, ya, yaitu saya rasa termasuk controlling, bukan pemuridan. Tidak ada mentor yang menginginkan anak-anaknya gagal. Tapi kalau kegagalan itu sekiranya timbul, kita nggak boleh menghakimi bahwa itu penghukuman Tuhan. Nggak seperti itu. Justru bagaimana meresponi kegagalan menuju kedewasaan rohani, melewati sisi-sisi skeptis dalam hidupnya, itu penting. Yang ketiga, apakah relasi dengan mentor ataupun pembimbing memberi ruang untuk keunikan dan juga di mana kita bisa bersuara sebagai pribadi yang utuh atau diakui gitu loh. Bukan karena punya jabatan rohani baru diakui. Nggak seperti itu konsepnya pemuridan ya. Lebih lanjut bisa kita pelajari dari beberapa literasi. Sumber-sumbernya seperti Dallas Willard dalam The Great Omission, James K. A. Smith, Desiring the Kingdom, You Are What You Love, ataupun dari Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship. Bisa juga kita baca dari karyanya Diana Landberg, Redeeming Power and Suffering and the Heart of God, atau juga bisa kita baca dari Henry Nouwen, In the Name of Jesus, ataupun Robert Mulholland, di mana bukunya berjudul Invitation to a Journey. Tuhan Yesus memberkati.